Nah, lalu ada siklus pengeluaran. Jadi sebenarnya siklus-siklus ini siklus yang ada di akuntansi, dasar-dasar akuntansi. Ada siklus pendapatan, ya berarti proses menjual jasa atau menjual produk untuk mendapatkan pendapatan atau mendapatkan uang. Ya, namanya siklus pendapatan. Ya. Lalu yang kedua ada siklus pengeluaran. Ya, lalu ada siklus pengeluaran. Ya, kebalikannya pendapatan. Ya, di mana perusahaan membeli persediaan ya untuk dijual kembali. Ya, untuk dijual kembali. Ya, jadi perusahaan membeli berarti kan mengeluarkan uang ya, atau pengeluaran ya. Gunanya untuk dijual kembali atau membeli suatu bahan baku ya yang digunakan untuk memproduksi barang. Itu namanya siklus pengeluaran. Ya, lalu ada siklus produksi. Yang ketiga ya, siklus produksi. Ya, di mana bahan baku diolah menjadi bahan jadi atau kita sebut namanya proses produksi lah. Ya, di mana proses mengubah suatu bahan baku menjadi bahan jadi. Yaitu namanya siklus produksi. Lalu ada siklus sumber daya manusia atau siklus penggajian. Karena kita membahas lagi-lagi kita membahas akuntansi, ranahnya ke keuangan. Ya, jadi siklus sumber daya manusianya ini langsung lari atau berkaitan ke bagian payroll, ke bagian divisi penggajian. Ya. Jadi di sini di mana siklus ada karyawan yang dipekerjakan, dilatih, ya diberikan kompensasi, dievaluasi, ya dipromosikan, diberikan gaji atau bahkan diberhentikan. Itu namanya siklus sumber daya manusia. Jadi yang intinya berhubungan dengan human research atau yang berhubungan dengan payroll. Lalu yang terakhir ada siklus pembiayaan. Finance, beda ya sama penggajian ya. Ini ada siklus pembiayaan namanya. Ya. Jadi ini lebih ke aset. Ya, aset dalam saham. Ya, jadi di mana perusahaan berusaha menjual sahamnya, ya, saham kepada investor, ya, atau kepada publik, ya, yang kemudian investor tersebut akan kita bayar, ya, akan dibayar dengan dividen. Itu namanya siklus pembiayaan. Jadi kita sebagai perusahaan mengeluarkan saham, menerbitkan saham kepada investor, ya, lalu investor kan memberikan uangnya ke kita, ya, secara kasar seperti itu. Lalu yang kita berikan kepada investor tersebut adalah dividen, ya, dividen dan bunga yang dibayar atas saham tersebut. Ya, jadi ini namanya siklus pembiayaan ya. Beda banget. Walaupun sama-sama bidang keuangan atau sama-sama ini ya, penggajian, maksudnya dari finance cycle ini bukan seperti itu ya. Lalu masuk ke informasi antara pihak eksternal dan pihak internal dan pihak eksternal. Ya, jadi SIA ini dibagi menjadi dua. Ya, akuntansi ini dibagi lagi menjadi dua. Ya, jadi ada akuntansi secara keuangan, ya. Lalu ada lagi akuntansi secara manajerial. Ya, mungkin kamu sudah belajar ya akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Mungkin ya, jelas-jelas berbeda. Kalau misalnya dari sisi informasi akuntansi keuangan ya, kita lebih prefer, kita lebih spesialis di laporan keuangan. Ya, kita lebih spesialis, lebih spesifik di bagian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak ekstern. Ya, pihak luar. Tapi
kalau informasi akuntansi manajemen ini sifatnya internal perusahaan. Ya, di sini tertuang bahwa informasi yang berguna bagi tim manajemen, ya, dalam pengambilan keputusan. Itu keputusan internal perusahaan. Jadi dalam informasi akuntansi ini dipecah lagi menjadi dua. Ya, jadi ada informasi akuntansi secara keuangan, fokus ke keuangan, dan informasi akuntansi manajemen. Tapi sama-sama spesialis di akuntansi yang nggak jauh-jauh membahas tentang uang. Gitu. Ya, even ini pengambilan keputusan pun ya juga berhubungan dengan uang, karena ini sistem informasi akuntansi. Ya, pokoknya jangan sampai salah. Pokoknya ia memudahkan Anda dalam SIM dan SIA, ya perbedaannya ya di belakang laptop gitu. Satu dalam manajemen, yang satu di akuntansi. Kalian dapat nggak SIM? Sebenarnya kalian dapat nggak sih? Sudah Bu, semester kemarin. Sudah kan? Ya udah, mungkin dapat. Bedanya cuma itu aja kan sebenarnya kan. Cuma nanti ada flowchart dikit lah, flowchart sederhana. Kalau kalian sudah pernah dapat SIM ya mudah untuk SIA, karena memang benar-benar beda di spesialis ekornya aja, spesialis akuntansinya aja, ya. Baguslah kalau misalnya sudah dapat. Ini unsur-unsur yang dapat mempengaruhi dalam Anda nanti menerapkan SIA. Ya, kita lihat nih unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penerapan SIA, atau unsur-unsur yang dapat mempengaruhi lah. Ya, yang pertama nih kita lihat ada analisa perilaku sistem. Ya, analisa perilaku sistem. Ya. Sorry. Nah, di sini analisa perilaku setiap sistem yang tertuangkan dalam kertas tidak akan efektif. Ya, jadi intinya analisa perilaku setiap sistem ini sebenarnya tidak akan efektif kecuali seorang akuntan dapat mengetahui kebutuhan akan orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut. Ya, jadi intinya seorang akuntan itu nggak harus bisa akan semua hal, nggak harus bisa misalnya menjadi seorang psikolog gitu. Ya, tetapi seorang akuntan itu cukup paham, ya, cukup mengerti, misalnya gimana cara memotivasi orang, ya, supaya menjadikan karyawan tersebut, ya, kinerjanya menjadi positif. Jadi intinya analisa perilaku setiap sistem itu bahwasanya, ya, bahwa seorang akuntan itu harus sadar bahwa setiap orang itu memiliki pemikiran atau persepsi yang berbeda-beda dalam menerima suatu informasi. Jadi ini nggak selalu benar gitu ya, masalah analisa perilaku. Lalu yang kedua ada metode kuantitatif dalam menyusun informasi. Ya. Jadi intinya seorang akuntan, ini pokoknya unsur-unsur ini pasti berkaitan dengan seorang akuntan ya, karena ini akuntansi. Ya. Yang kedua ini ada metode kuantitatif dalam menyusun informasi. Jadi intinya seorang akuntan harus mampu menggunakan metode ini, ya, dalam apa? Dalam hal untuk meningkatkan efektivitas dan meningkatkan suatu nilai dari informasi yang ada. Metodenya seperti apa, Bu?
Metodenya pasti berkaitan dengan laporan, angka-angka, transaksi keuangan, forecasting, peranggaran, budgeting, ya. Jadi intinya ya seorang akuntan harus mampu dengan metode kuantitatif ini. Gitu. Dipaksa memang harus mampu, harus paham. Lalu yang ketiga ada komputer pada beberapa perusahaan. Ya, maksudnya apa nih? Komputer pada beberapa perusahaan. Yang lagi slide-nya. Yang lagi ya? Ada lagi? Itu lagi tidak. Oh, berarti sinyal saya nih kayaknya nih. Tapi suara saya aman ya? Ya, oke.